Oke, selamat pagi, malam, atau sore bagi yang menonton. Hari ini kita akan melanjutkan series belajar kita. Nah, kemarin kita sudah sampai nge-styling. Kita nge-styling yang kemarin itu kita buat stylingnya kayak gini. Kita bisa edit, hapus, bahkan melihat datanya gitu. Nah, sekarang kita mau buat satu tombol lagi, di mana tombol itu mengarahkan ke untuk post atau untuk menambah sebuah data. Nah, caranya gimana? Kita harus terlebih dahulu membuat sebuah tombol di atas ini, di atasnya. Ini tidak kelihatan ya? Oh, sudah kelihatan. Nah, di atas ini. Nah, caranya itu gimana? Kita perlu ke home kembali. Kemudian kita bikin link di bawah div-nya. Jadi di atas yang ini kita bikin link. Kita bikin link, ini bawaan dari, sekali lagi ini bawaan dari Recruiter Doom. Kita bikin link. Oke. Terus kemudian kita kita mau menuju kemana? Oke, sabar. Link sudah ada sudah ada di atas. Kita mau menuju kemana? Kita bikin satu parameter, kita kasih nama tambah. Kita beri nama tambah. Kemudian di bawah link ini baru kita tambahkan button. Kayak gini, kita buat button. Oke. Di dalam button kita bikin class name, biar pada saat kita CSS kita bisa nge-track ke class name-nya. Kita beri nama btn, kemudian btn, kemudian kita bikin btn tambah, gitu. Tambah. Oke, di sini baru kita arahkan dia ke tambah data. Tambah data. Oke. Kalau sudah kita coba save, kita coba lihat perubahannya. Kita lihat masih compiling, masih tercompile. Nanti di bagian atas itu nanti ada tombol tambah data. Jadi kita bisa menambah data, kita pencet tombol itu. Itu akan diarahkan ke satu page yang nanti kita namakan tambah untuk menambah data. Jadi dalam situ page-nya untuk kita menambah data, terus kemudian kita kirim ke backend, backend-nya nanti mengirim ke database. Kemudian data kita akan tersimpan di database-nya, gitu. Nah, nanti kita akan nge-CSS dia di sini. Kita akan arahin dia ke btn tadi btn. Sabar, saya lihat dulu ke btn tambah gitu. Kita lihat masih compiling, masih compiling. Sungguh sangat lama sekali compilingnya. Jadi kita membuat button di atasnya, kemudian ketika kita pencet, kita ke parameter tambah. Sudah muncul, pada saat kita pencet dia ke tambah gitu, parameter tambah. Nah, kita styling dulu dia. Caranya gimana? Caranya kita ke home, kita ambil ini btn tambah, kita copy, kemudian kita ke home css, sorry. Terus kemudian kita Ctrl V di sini, kita kurung kurawal. Nah, di dalam sini baru kita bikin warnanya. Kita bikin posisinya tunggu di mana, itu di dalam CSS ini. Nah, caranya kita bikin background. Jadi background color. Oke, background colornya saya mau dia merah tapi tidak terlalu merah-merah banget. Ya, hashtag, terus kemudian E82764. Oke, kita coba save. Kita lihat apakah ada perubahan. Masih compile, pasti lambat ya. Maaf, komputer saya terlalu lambat untuk compilingnya. Nanti warnanya akan jadi kayak merah gitu. Terus nanti kita akan atur posisinya. Saya atur posisinya dulu. Kita margin bottom itu kita 10px. Oke. Kita lihat
masih compile. Oh, sudah, berarti sudah 10 px. Nah sekarang saya mau dia ke kanan sedikit, jadi apa nih, left, mungkin 200 px juga. Kita save, kita lihat. Oh sorry, berarti margin nih, margin. Kita save, kita lihat. Oke, dia ke kanan sedikit, 300, kita kasih 300, kita lihat. Oke, dia ke kanan lagi, 400, save. Oke, sedikit lagi, 500. Oke, ini sudah betul-betul di tengah. Jadi pada saat kita pencet, kita pencet tambah data, dia ke tambah data. Oke, sekarang kita bikin sebuah page baru, dimana page ini yang kan kita arahkan dari parameter tambahan tadi. Kita new file aja, kita bikin file baru, kita bikin namanya tuh gini, tambah .js. Nah, di dalam sini baru kita RFC seperti biasa. Kita tutup dulu, kita RFCE. Oke, baru kita save. Sekarang kita mau ketika kita pencet, dia akan diarahkan ke sini. Ini tambah lagi. Oke, gak apa-apa ya. Ini tambah di sini. Oke, save. Kita tutup. Oke, masih belum bisa karena kita belum atur dia di app.js kita di sini. Nah, kita harus tambahin kayak gini. Kita hapus ini dulu, sudah nggak perlu. Terus kita copy aja yang di atas ini. Sekarang kita masukin kayak gini. Aduh, sorry. Kita Ctrl V, di bawah sini kita naikkan, kemudian kita gini, kita tambah, jadi itu tambah. Oke, terus kemudian di sini kita masang parameter tambah. Oke, kita save, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Masih compile. Jadi kita lihat di home apakah kita punya parameter sudah betul. Kita ke home, kita lihat parameternya oke. Salah, kita harus bikin T nya tuh huruf kecil. Mana tadi tuh, T nya harus huruf kecil, sorry. Save. Kita lihat masih compile. Nanti ketika kita pencet nih, tuh dia diarahkan ke sini. Oke, sekarang kita akan main di sini. Kita akan buat tempat untuk kita bisa naruh data kita nanti, atau kita bisa nambahin data kita nanti. Nah, caranya kita kita ke bawah sini, div-nya ini kita hapus. Kemudian dalam sini kita buat di atasnya, sorry, di atasnya kita buat variabel, bukan variabel, kita kasih nama ini dia state. Oke, initial state. Oke, kita kurung berawal, terus kita kasih misalnya di sini tuh sabar ya, di sini tuh misalnya ID. Oke, terus kemudian ID kayaknya nggak usah deh, sorry. Di sini tuh misalnya nama. Oke, kita kutip, kita bikin string, kemudian mail, kemudian dia password, password. Oke. Nah, kalau sudah,
kita masuk ke sini, ke function tambah ini, kita bikin variabel baru, bikin cons variabel baru. Di dalam sini itu nanti akan ada yang namanya state, jadi state, dan kita set state-nya, state, oke. Nah, nanti kita akan pakai use state. Oke, kita bikin use state, terus di dalam use state ini kita manggil variabel initialize state gitu. Oke, terus di bawahnya kita bikin variabel baru, dimana dalam variabel baru itu kita masukin yang di atas, nama, terus kemudian kita email, terus kemudian kita tambahin password yang dari atas, password. Oke. Kalau sudah kita panggil state-nya, oke. Sekarang kita bikin variabel lagi di bawah, kita bikin kalau ketika kita submit. Tuh. Kita bikin variabel baru, kita kasih nama dia ini, handle submit. Oke. Handle submit. Sebenarnya kita bisa pakai cons atau bisa pakai function yang di atas, tapi saya sekarang pakai cons. Kalau mau pakai variabel juga bisa. Kita pakai variabel, coba ya. Variabel kita pakai function. Sudahlah, pakai cons aja lah. Ke cons. Kemudian set cons kita beri nama handle submit, terus kemudian kita sama dengan kita taruh terus kemudian kita bikin arrow function di sini. Nah, terus kita bikin dot prevent default Oke. Setelah itu kita bikin ada handle input change gitu. Kita bikin cons di sini, dimana cons ini tuh kita kasih nama handle input change gitu. Oke. Sama dengan kita bikin callback, kita masukin di sini. Terus kemudian kita bikin arrow functionnya. Terus kita bikin cons di sini. Kita nampung nama sama kita nampung nilainya, value-nya. Ini kita panggil i-nya. Kita bikin target di sini. Target, oke. Target. Kemudian setelah target kita set state-nya. Kita set state, kemudian kita masukin state-nya. Kita state. Kemudian kita masukin nama. Kemudian kita ambil values-nya. Kita masukin values-nya gitu. Oke. Kita lihat apakah sama. Oke, sama di atas. Nah, setelah di set, setelah di change, kemudian di dalam div ini kan kita sudah change. Kemudian di dalam div ini kita bikin style, dimana stylenya itu kita taruh margin, top, margin top. Oke.
Kemudian di margin topnya itu kita kasih dia 100 px misalnya. Kita 100 px. Oke. Di dalamnya ini kita masukin form. Di form. Oke, terus kita bikin stylenya juga. Kita masukin margin di margin. Aduh, kita masukin marginnya di marginnya itu dia auto. Kemudian dia paddingnya 15 px. Paddingnya kita kasih 15 px. Makanya ya 15 px. Paddingnya 15 px. Kemudian kita kasih max width-nya. Kita kasih 400 px. Kemudian kita kasih margin kontennya itu kita kasih dia center. Oke. Marginnya center. Sabar ya. Marginnya center. Kemudian kita bikin kalau dia submit. Jadi ketika on submit, oke, ketika submit kita mau ke handle submit ke sini. Oke, kita handle submit, Ctrl V, kita ke handle submit. Kemudian di bawah di formnya itu kita tambahin label. Di bawah sini kita tambahin label. Oke, label. Terus kemudian di dalam label ini kita bikin HTML4. Nah, di dalam sini baru kita tulis nama. Oke, setelah itu kita sudah bikin HTML4-nya. Kita ketik sini nama. Terus kita bikin input di sini. Kita kasih masuk input. Terus kita bikin tag-nya text. Kita bikin tab-nya text karena kita masukin nama. Terus kemudian kita bikin ID. ID-nya kita kasih nama. Terus kemudian kita kasih name-nya. Name-nya itu juga nama. Kemudian kita bikin placeholder. Placeholder-nya kita kasih dia masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Oke. Setelah itu kita value. Oke, kita value. Value-nya apa? Nama. Oke. Nama, terus kemudian kita on change. Terus kemudian kita handle, kita input change. Nah, di dalam input ini kita nggak pakai tutup di sini, kita input biasa, jadi tutupnya di sini. Oke, sekarang kita melakukan hal yang sama kepada sisa yang lainnya. Kita kan ada nama,
ada email sama password kan. Nah, kita bikin hal yang sama. Kita copy saja ini. Kita copy. Kemudian di sini kita Ctrl V. Kemudian di sini tuh email, kita ganti email. Kita ganti email. Terus kemudian di sini email. Coba kita copy saja di sini. Kita ganti name-nya email. Kita ganti name-nya jadi email. Oke. Kita ganti placeholder itu jadi email. Jadi sini masukin email Anda. Oke, sisa yang lainnya itu sama saja, tidak usah dirubah. Kecuali value yang ini kita ganti jadi email. Oke. Nah, setelah itu kita bikin hal yang sama di bawahnya. Jadi kita bikin hal yang sama. Kita copy di bagian atas ini. Copy aja. Oke, kita Ctrl C. Terus kemudian Ctrl V. Kemudian sini kita rubah jadi password. Di password. Jadi kita ngambil dari sini, kita lihat betul atau tidak. Oke, betul. Kita ganti di sini jadi password. S-nya 2, WORD, password. Nah, kita copy aja ini. Sekarang kita ganti. Jadi password, terus namanya password, terus kita masukkan password Anda gitu. Masukkan password Anda tuh. Kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, kemudian diarahkan ke handle input, change input. Nah, setelah itu, setelah kita bikin password, kita bikin input di bawahnya. Jadi di bawah form, di bawah sini, bukan di bawah form, di bawah sini kita bikin input lagi. Kita input. Oke, kita input type-nya atau tipenya itu submit. Jadi kita mau submit. Ini untuk kita bikin tombol ya. Bisa juga dalam bentuk input, bisa juga. Kita bikin lagi filtersnya, jadi kita bikin namanya tuh simpan gitu. Jadi kita bikin simpan. Nah, kita tutup gini. Nah, di bawahnya kita bikin satu link. Jadi kita bikin link. Nanti dia akan tuh ke itu. Kita mengarahkan dia ke home gini. Oke, terus kita tutup. Nah, di link ini baru kita bikin input. Kita input. Kemudian type-nya. Kemudian di type ini kita bikin dia tuh button. Jadi kayak tombol gitu. button. Terus kemudian values-nya atau nilainya itu kita bikin gini. Bikin kembali ke menu awal misalnya. Kembali ke menu awal. Oke. Terus kita tutup inputnya. Kemudian kita save. Kita lihat bentuknya masih compiling. Ini banyak sekali yang di-compile, jadi oke. Masuknya kayak gini. Kita bisa masukin data nanti, mailnya di sini kita bisa masukin passwordnya. Sabar, di sini tuh kita tipnya tuh email. Oke, kita save saja. Tipenya email. Terus misalnya txt.
text, save. Kita lihat apakah masih ya di compile. Nanti kita bisa taruh nama, kita taruh email, password di sini. Kita bisa kembali ke menu awal, kita tambahkan data gitu. Nah, nanti di sini kita bikin CSS-nya. Jadi kita bikin CSS-nya untuk kita bisa styling bentuknya gitu. Kita bisa styling jadi lebih bagus begitu kelihatannya. Jadi kita kesini, kita import, terus kemudian kita titik gini. Kita belum bikin CSS-nya. Nah, di sini kita bikin CSS-nya gini. Tambah .css. Nah, di sini baru kita import, terus kita bikin ke tambah .css. Nah, sekarang kita tinggal save di sini, kita ke tambah CSS. Oke, di sini baru kita bikin stylenya. Oke, kita bikin stylingnya. Sabar ya, kita bikin stylingnya. Nah, kita bikin gini, input. Kita ke input, kita mau type-nya itu kita mau ada teks. Jadi pertama tuh teks txt, kemudian di bawah itu input, kita kasih type-nya itu kita kasih mail. Yang terakhir kita input type-nya itu jadi teks juga. Nah, baru kita koma. Di sini kita bikin select. Nah, select ini kita bikin kurung kurawal. Kan select chat. Kita mau width-nya itu dia 100%. Oke. Terus kemudian paddingnya itu kita mau dia 12px, kemudian 20px. Oke, kemudian kita margin, kita mau marginnya itu 8px sama 0. 8px sama 0. Nah, di sini displaynya kita mau dia inline block. Oke, kemudian bordernya kita mau dia 16px 1px, terus kemudian dia solid, terus kemudian kita bikin warnanya hashtag cccc. Oke, kemudian kita border radiusnya itu 4px, kita 4px. Terus kemudian box sizingnya kita mau dia border box. Oke, kalau kita save, kita coba lihat perubahannya. Nah, dia seperti kayak gini. Nah, sekarang kita akan atur hal yang lainnya. Kita atur inputnya. Nah, di dalam input ini kita mau tipenya itu kita submit. Kita submit, terus kemudian kurung kurawal, kemudian kita bikin width-nya itu kita kasih dia 100%. Kemudian background color itu kita kasih dia hashtag
4CA F50. Nah, kemudian kita color, kita white. Oke. Nah, nanti dia ada paddingnya. Oke, padding. Di dalam padding ini dia 14px, kemudian 14px jadi 20px. Oke. Setelah itu kita bikin margin. Kita bikin margin. Itu margin 8px dan 0. Oke. Terus habis itu border. Kita mau bordernya atau garisnya itu nggak ada di tombolnya. Kemudian kita bikin dia punya kursor pointer. Ya. Nah, kita bikin border radius. Ini border radiusnya 4px. Oke, 4px. Terus kita tinggal bikin kursornya. Kita bikin kursor pointer. Oke, kita save coba. Kita lihat perubahannya. Oke. Ini kayak gini perubahannya. Jadi ukurannya kayak gini. Kemudian kita akan bikin input atau tombol dari kembalian tadi yang ini. Oke, kita bikin type di sini. Type tadi kita menamain dia tuh tipenya button. TON. Button. Oke, terus kita bikin kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita mau width-nya seperti biasa, width-nya 100%. Oke. Kemudian background color-nya kita mau background color-nya itu hitam. Jadi 4040, terus kemudian 53 terus kemudian color-nya atau nanti tulisannya itu kita mau dia white. Kemudian kita mau paddingnya itu dia 14px sama 20px. Kemudian kita mau marginnya, itu marginnya kita mau 8px sama 0. Nah, bordernya kita mau bordernya tuh biar tidak ada garisnya gitu. Nah, kemudian border radius, mau border radiusnya tuh kita kasih 4px. Oke. Kemudian kita bikin sama kursor pointer. Ketika dipencet nanti, ketika diarahin nanti akan ada tanda tangan gitu. Kayak gini, tuh tanda tangannya kayak gitu. Tuh. Kita pencet, kita kembali ke menu awal. Nah, sekarang kita bikin input submit-nya. Kita bikin input submit kan sudah di atas. Oke, nggak perlu. Ini nggak perlu. Sabar ya. Input submit. Oke, nggak perlu. Oke, sekarang kita lihat ada perubahannya. Ketika kita pencet ada biru-birunya. Oke. Nah, ini bentuk tambah secara sederhana seperti ini. Nanti kita akan bikin bagaimana caranya kita pada saat kasih masuk nama, password itu akan pada saat dipencet simpan dia akan menyimpan secara otomatis ke backend, terus akan ditaruh ke database-nya. Nah, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.